Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami fase terendah dalam hidupnya. Fase itu bisa berbentuk penderitaan, sakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan materi, duka cita, bisnis bangkrut, terlilit hutang, perceraian, dan masih banyak peristiwa lainnya, di mana kita tidak mampu menghadapinya hanya berdasarkan kekuatan manusia. Saya ingat tahun 2009-2010 adalah fase terendah dalam hidup saya. Di tengah pendidikan yang sedang saya jalani, tiba-tiba ibu saya jatuh sakit, akhirnya depresi. Waktu itu, pusat rehabilitasi belum banyak seperti sekarang. Kalaupun ada, biayanya sangat mahal. Jujur, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Keuangan saya sangat terbatas, dan untuk merawatnya membutuhkan dana yang sangat besar. Tapi saya sangat bersyukur. Melalui peristiwa itu, Tuhan mengajarkan banyak hal. Tuhan mengajar percaya dan sepenuhnya bergantung hanya kepada Dia. Dan benar saja, di tengah kebingungan itu, Tuhan membuka jalan. Tuhan memakai yayasan rehabilitasi di Jawa Tengah untuk menolong dan merawat. Walaupun sampai hari ini kondisi mental ibu saya belum sepenuhnya sembuh, tapi saya percaya Tuhan memiliki rencana bagi hambanya yang setia. Hari ini Tuhan mengingatkan saya tentang pengalaman hidup Petrus, salah satu murid Yesus yang kisah hidupnya dicatat dalam Alkitab. Sama seperti kita, Petrus juga pernah mengalami fase terendah dalam hidupnya. Berawal dari perjumpaannya dengan Yesus di Danau Genesaret. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan oleh Petrus, yaitu saat Yesus menyuruhnya menebarkan jala, sementara dia tahu bahwa semalaman mereka tidak mendapat ikan. Dalam cerita itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apa yang terjadi berikutnya kita semua tahu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Berkat mujizat yang dialaminya, Petrus kemudian menyerahkan hidupnya, mengikut Yesus dan menjadi pemberita Injil. Namun sayang, menjadi murid Yesus ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Petrus menghadapi banyak sekali tekanan. Nampaknya Petrus tidak siap menerima kenyataan bahwa menjadi murid Yesus berarti siap menderita memikul salib. Ketidaksiapan Petrus semakin nampak melalui sikapnya menyangkali Yesus 3 kali. Bahkan ketika Yesus disalibkan dan mati, Petrus malah memilih kembali menjadi penjala ikan. Parahnya, Petrus tidak sendirian. Dia bersama Thomas, Nathanael, dan beberapa murid yang lain kembali menjadi penjala ikan. Syukurlah, Yesus yang penuh dengan kasih dan kesabaran datang menemuinya. Setelah bangkit dari kematian, Yesus datang menemui Petrus dan para murid yang lain. Tanpa lelah, Yesus mengajar dan meneguhkan Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus mengulangi pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Disitulah Petrus kemudian mengalami totalitas pemulihan. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak semua orang mampu menghadapi fase terendah dalam hidupnya. Iman kita kepada Yesus semakin hari harus semakin kuat. Jika tidak, maka sama seperti Petrus, beban penderitaan, kesulitan, serta tekanan hidup akan membuat kita menyangkali Yesus, meninggalkan iman, lalu menyerah. Saudara, Petrus adalah manusia biasa.
Sama seperti kita yang juga memiliki keterbatasan, dia pernah mengalami jatuh bangun dalam hidupnya. Bersyukur Tuhan memulihkan hidup Petrus. Sama seperti Petrus, kita perlu mengalami totalitas pemulihan dari Yesus. Inilah saatnya, bukan besok atau lusa. Melalui renungan ini, Yesus memberitahu kita, orang yang rindu mengalami pemulihan terbukti melalui kemauan dan tekadnya untuk taat lebih dalam, beriman lebih dalam, melayani Yesus lebih dalam. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang mendengarkan renungan ini. Teguhkan dan kuatkanlah hati kami. Jagalah hati kami dari gemerlapnya dunia, dan tuntunlah kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.